Hukum pidana. Sering banget kan kita dengar kata-kata itu? Biasanya sih di berita-berita kriminal atau pas ada drama di pengadilan. Tapi sebetulnya artinya apa sih? Apa cuma sekedar daftar larangan doang? Nah, hari ini kita bakal kupas tuntas pakai pandangannya Profesor Edi buat lihat apa sih yang ada di balik semua berita heboh itu. Oke, jadi kita bakal bedah ini semua dari dasarnya ya. Pertama, kita cari tahu dulu apa itu hukum pidana. Terus kita lihat dua sisinya yang beda. Habis itu kita intip gimana hukum pidana ini dipelajari sebagai ilmu. Dan terakhir, nah ini penting, kita bakal kenalan sama 3 pilar utamanya. Yuk langsung aja kita mulai. Sip, kita masuk bagian pertama. Apa itu hukum pidana? Kita mulai dari definisinya dulu. Dan ternyata definisi formalnya itu, jauh lebih luas dari yang mungkin kita kira selama ini. Coba deh kita perhatiin baik-baik. Ini bukan cuma soal dilarang ini, dilarang itu. Hukum pidana itu ya emang mendefinisikan perbuatan yang dilarang, tentu. Tapi lebih dari itu, dia juga netapin konsekuensinya, hukumannya apa. Dan yang paling penting, dia ngatur semua prosesnya. Gimana hukuman itu bisa dijatuhin, dan gimana cara ngelaksanainnya. Jadi ini satu paket sistem yang lengkap, dari A sampai Z. Nah, jadi bisa dibilang, definisi yang tadi itu kayak lensa wide angle. Dia nangkap semua gambaran besarnya. Bukan cuma kejahatannya aja, tapi seluruh prosedurnya. Dari mulai penyelidikan sampai eksekusi hukuman. Dia nge-cover apa kejahatannya, sekaligus gimana proses hukumnya. Nah, ngomongin soal apa dan gimana tadi, ini ngebawa kita ke satu pemisahan yang penting banget. Jadi hukum pidana itu sebenarnya punya dua sisi yang beda, tapi saling terkait. Ada sisi material dan ada sisi formil. Gini deh, biar gampang bayangin ya. Hukum pidana material itu ibarat buku aturan main bola. Isinya tuh ngejelasin mana yang pelanggaran, mana yang gol. Nah, kalau hukum pidana formil, itu wasitnya sama prosedur di lapangan. Dia yang ngatur kapan peluit ditiup kalau ada pelanggaran, dan gimana cara ngesahin golnya. Keduanya ini kan bisa dipisahin kan? Gak ada artinya satu tanpa yang lain. Dan disinilah letak salah paham yang paling umum. Waktu kebanyakan dari kita ngomong hukum pidana, atau bahkan pas diajarin di kampus, sebenarnya kita tuh baru ngomongin setengahnya aja. Hukum pidana material. Kita fokusnya ke buku aturannya, tapi sering lupa sama gimana cara wasitnya kerja. Profesor Hiareji juga ngejelasin poin ini dengan pas banget. Istilah yang lebih kita kenal buat hukum pidana formil itu ya hukum acara pidana. Nah, itu dia istilah teknisnya buat proses peradilannya. Oke, lanjut. Sekarang kita lihat dari sudut pandang lain. Ternyata hukum pidana itu bukan sekedar kumpulan aturan loh, tapi juga sebuah bidang ilmu, sebuah studi akademis yang sistematis. Jadi, emang ada bidang ilmunya sendiri yang khusus buat mempelajari ini. Fokusnya itu ke apa yang disebut para ahli sebagai hukum positif. Ini istilah keren aja sih, artinya hukum yang benar-benar tertulis di undang-undang dan berlaku sekarang di negara kita. Bukan hukum di angan-angan, bukan hukum zaman dulu, tapi hukum yang berlaku hari ini. Yang dipelajari itu spesifik banget, ya aturan-aturan hukum pidana yang tertulis dan berlaku di satu negara. Buat kita di sini, ya jelas hukum pidana yang berlaku di Indonesia. Terus tujuannya apa sih belajar ilmu ini? Bukan buat debat hukum ini baik atau buruk ya. Tujuannya itu cuma satu, paham secara objektif. Gimana sih sistem ini bekerja? Apa aja aturannya? Apa aja asumsi dasarnya? Mirip kayak kita belajar tata bahasa dulu sebelum bisa bikin puisi yang bagus. Nah, sekarang kita sampai di bagian terakhir. Kita bakal fokus ke jantungnya hukum pidana material, bagian yang paling sering kita omongin. Dan kita bedah, apa aja sih komponen utamanya? Dan walaupun kelihatannya buku aturan ini tebal dan rumit banget, Profesor Hiareji ngejelasin kalau intinya itu sebenarnya cuma berdiri di atas 3 pilar. Cuma 3. Semua kasus, semua pasal, pada akhirnya kembali ke 3 hal ini. Dan ini dia ketiganya, urutannya juga logis banget. Pertama, harus ada perbuatan pidana, tindakannya itu sendiri yang dilarang sama hukum. Kedua, kita harus nentuin pertanggungjawaban pidana. Orang yang ngelakuin itu bisa diminta tanggung jawab apa enggak? Dan yang terakhir tentu aja sanksi pidana, alias konsekuensinya. Gampang kan? Perbuatan, pertanggungjawaban, konsekuensi. Nah, ini cara kerjanya. Semua masalah di kasus pidana itu ujung-ujungnya cuma muter-muter di 3 pertanyaan ini. 1, apakah ada perbuatan terlarang yang dilakukan? 2, apakah pelakunya bisa dimintai pertanggungjawaban secara hukum? Dan 3, kalau iya, hukumannya yang pas apa? Simpel kan kerangkanya? Jadi, nanti kalau dengar lagi istilah hukum pidana di berita,
cara pandang kita bisa beda. Kita nggak cuma lihat kejahatannya doang, tapi bisa lihat arsitektur lengkap di baliknya. Ada buku aturannya, yaitu hukum material, ada wasitnya, yaitu hukum formil, dan ada 3 pertanyaan inti di setiap kasus. Perbuatannya ada nggak? Pelakunya tanggung jawab nggak? Dan sanksinya apa? Ini semua ninggalin kita sama satu pertanyaan yang dalam banget. Waktu kita teriak-teriak nuntut keadilan, sebenarnya keadilan yang mana yang kita maksud? Keadilan dalam mendefinisikan perbuatannya, keadilan dalam nentuin siapa yang bertanggung jawab, atau keadilan dalam memastikan prosesnya berjalan benar? Coba deh kita renungin sama-sama.